Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Sampurasun Dulur, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Baiklah saudara-saudaraku, mari kita lanjutkan cerita bersambung yang berjudul Nyerambut Kasih di bagian yang ke-8. Untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, mari kita lanjutkan lagi di bagian yang ke-8. Sesampainya di keraton, Pangeran Muhammad dan istrinya segera dipersilahkan duduk di ruang tamu. Kipati Gendeng Kulur dan Kipati Gendeng Mardapa mendampinginya, sedangkan Kipati Gendeng Cigobang sendiri langsung menuju ke Putren untuk melaporkan kedatangan tamunya. Sri Ratu Rambut Kasih yang memang sudah lama menunggu kabar dari ketiga patih kepercayaannya segera keluar menyambutnya. Paman Patih, bagaimana kabarnya? Berhasilkah tugas kalian bertiga? Tanya tak sabar. Ampun Tuanku Paduka Ratu, berkat restu Paduka Ratu dan juga berkat bantuan rakyat serta abdi-abdi kerajaan, tugas hamba bertiga telah berhasil menemukan kembali orang yang kita cari itu. Sekarang orangnya ada di depan, ditemani Patih Kulur dan Patih Mardapa. Unjuk Patih Cigobang. Siapa katanya paman, dan dari mana? Ternyata utusan dari Cirebon, Paduka Ratu. Dari Cirebon? Siapa namanya paman? Sri Ratu kaget. Tidak salah Tuanku Paduka Ratu, dan namanya maaf, hamba tak berwenang memeriksanya. Hamba bertiga menyerahkan kepada Paduka Ratu sendiri untuk segala-galanya. Ratu Ayu Nyi Rambut Kasih mengangguk-angguk lalu tercenung sejenak mencerna laporan patihnya itu, bahwa orang itu katanya utusan dari Cirebon. Siapakah dia kira-kira? Dan apa maksud serta tujuannya? Kemudian Sri Ratu ingat, yang memerintah Cirebon ketika itu adalah seorang sultan namanya Syarif Hidayatullah yang bergelar Sultan Gunung Jati. Ia seorang wali agama Islam yang sangat dihormati karena ketinggian ilmu dan kearifan budinya. Jadi, kalau benar utusan itu dari Cirebon, mungkin dia adalah utusan Sunan Gunung Jati itu. Demikian pikir Sri Ratu. Paman, ujarnya kemudian. Hamba tuanku, sahut Patih Cigobang tersentak kaget. Syukurlah, kalau tugas paman semua berhasil, saya mengucapkan terima kasih. Sekarang suruhlah utusan itu istirahat saja dahulu. Dia datang dari jauh, pasti lelah. Siapkan segala sesuatunya dan uruskan semua keperluannya. Setiap tamu harus kita hormati dengan baik, pesan ratunya. Baik tuanku, besok baru orang itu bawa menghadap saya. Siap Tuanku Paduka Ratu, hamba laksanakan.
Kipati Gendeng Cigobang segera bangkit dan buru-buru menemui tamunya kembali. Disampaikannya pesan ratunya itu, baik kepada Pangeran Muhammad maupun kedua rekan patih lainnya. Kehendak Sri Ratu, besok saja pangeran menghadap beliau, sekarang dipersilahkan istirahat saja dahulu. Perjalanan pangeran cukup jauh dan pasti melelahkan, katanya. Tutur Pati Cigobang dengan ramah. Oh, begitulah paman, sahut pangeran dengan hormat pula. Benar, mari bersama-sama kami, ajak Pati Cigobang lagi. Baiklah kalau begitu. Pangeran Muhammad dan istrinya kemudian dibawa oleh ketiga patih Sindang Kasih ke tempat istirahat yang khusus dipersediakan untuk para tamu kerajaan. Di sini keduanya dilayani dan dihormati dengan sebaik-baiknya seperti layaknya terhadap tamu-tamu lainnya. Pangeran Muhammad merasa kagum dan terkesan atas penerimaan pihak kerajaan Sindang Kasih itu. Penerimaan yang sungguh penuh kekeluargaan dan persaudaraan. Tak disangka Ratu Sindang Kasih yang kabarnya cantik molek itu ternyata baik pula hatinya. Padahal dengan dirinya bertemu juga belum, pikirnya. Dan saat yang ditentukan pun tiba. Pangeran Muhammad beserta istrinya bangun pagi-pagi sekali, seperti kebiasaan selama ini, lalu berpakaian rapi serapi-rapinya. Walaupun dandanannya sederhana, tapi tak mengurangi ketampanan yang mereka miliki. Kakang Mas, bagaimana kalau adik tak usah ikut menghadap Baginda Ratu Nyi Rambut Kasih? Istrinya tiba-tiba mengusulkan. Oh, kenapa dik Nyai? Balik tanya Pangeran Muhammad heran. Tidak apa-apa Kang Mas, cuman sedikit merasa tak enak badan, jawab istrinya beralasan sambil tampak mengurut-ngurut dahinya. Pening rupanya, tebak Pangeran Muhammad segera menghampiri istrinya. Ya, dan sedikit lemas-lemas entah kenapa. Mungkin lelah barangkali. Mungkin. Kalau begitu biarlah aku saja yang akan menghadap. Dik Nyai tunggu saja di sini dan teruskan istirahat dengan tenang. Pangeran Muhammad memutuskan. Baik Kang Mas, terima kasih Kang Mas, angguk istrinya. Tepat ketika matahari terbit dari balik Gunung Cermai, ketiga patih Sindang Kasih datang lagi untuk menjemput Pangeran Muhammad. Keempatnya lalu menuju ke keraton untuk menghadap Sri Ratu Nyi Rambut Kasih. Sementara mereka itu berjalan menuju pendopo kerajaan, di dalam keputrennya Nyi Rambut Kasih lain lagi yang dikerjakannya. Dari balik jendela kamarnya yang bertiraikan kain sutra halus, Sri Ratu yang cantik ayu itu diam-diam mengintip tamunya yang akan segera menghadapnya itu. Tampan juga agaknya orang itu, desisnya menebak. Dan lebih jelasnya lagi, setelah tamunya itu duduk tepat menghadap ke arah keputren, Amboy, benar-benar tampan. Batinnya lagi terpesona. Darahnya mendesir seketika, rona wajahnya memerah, jantungnya berdegup kencang, entah karena apa. Dan herannya, perasaan hatinya tiba-tiba saja ia merasakan jatuh cinta kepada tamunya itu. Padahal sebelumnya banyak laki-laki yang datang ingin mempersuntingnya,
Mereka juga gagah dan tampan, tapi tak seorang pun yang memikat hatinya. Sayang, sedang enak-enaknya mencuri pandang, tampaknya oleh Ki Pati Gendeng Cigobang cepat-cepat mendatangi ruang keputrennya. Kalau tidak, ingin rasanya ia memandangnya lebih lama lagi. Ampun tuanku, Paduka Ratu, tamu dari Cirebon itu telah siap menghadap Tuan Putri. Unjuk Pati Cigobang berdatang sembah. Baik paman, saya segera menemuinya, jawab Nyi Rambut Kasih singkat. Dan sesaat kemudian Nyi Rambut Kasih pun keluar setelah berhias diri hingga dirinya yang sudah cantik itu menjadi semakin cantik lagi. Dengan langkahnya yang lemah gemulai, ia berjalan ke arah tamunya dan duduk dengan anggun di atas singgasananya. Betul-betul cantik, seperti yang dikatakan orang-orang, bisik Pangeran Muhammad pula dalam hatinya. Sebaliknya Nyi Rambut Kasih sekali lagi terkesiap. Jantungnya seketika bertemu pandang dengannya, dan kali ini hatinya berbisik lagi, oh, alangkah bahagianya seandainya dia menjadi pendampingku dalam memimpin negeri, memerintah kerajaan ini. Tapi bagaimana cara aku mengutarakannya? Tanyanya bingung sendiri. Namun hatinya segera memutuskan akan mengutarakannya nanti. Bila ada kesempatan, sekarang lebih baik ditanya dahulu apa gerangan keperluannya. Lalu ditanyalah tamunya itu, suaranya pelan dan merdu merayu. Selamat datang, wahai utusan di negeri Sindang Kasih ini. Sekiranya kami boleh tahu siapakah nama Anda, dari mana, dan apa pula maksud serta tujuannya, maka memerlukan datang ke daerah kami. Oh, maafkan hamba Baginda Ratu. Terlebih dahulu hamba ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Baginda Ratu. Hamba telah diterima dengan segala kebaikan hati, dan sekarang hamba diperkenankan pula menghadap Baginda Ratu. Atas semua kebaikan itu hanya Tuhan jualah kiranya yang dapat membalasnya. Adapun nama hamba adalah Pangeran Muhammad dan berasal dari Kesultanan Cirebon. Hamba sengaja datang kepada Baginda Ratu karena diutus oleh ayah hamba Sunan Gunung Jati. Jadi Anda adalah utusan wali Sunan Gunung Jati, bahkan putranya? Tanya Nyi Rambut Kasih meyakinkan. Benar Baginda Ratu, sahut Pangeran Muhammad. Mantap. Nyi Rambut Kasih mengangguk-angguk. Benar juga dugaanku, pikirnya. Tapi hatinya ada sedikit cemas, jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan utusan menurut wangsit yang diterimanya tempo hari itu. Utusan itu katanya datang dari sebuah timur, negerinya cocok sebab Cirebon letaknya memang di sebelah timur kerajaan Sindang Kasih. Dan utusan itu katanya kelak akan menimbulkan huru-hara bagi dirinya. Tapi menilik rupa dan tindak tanduknya, apalagi keturunannya. Dia adalah orang baik-baik, bukan? Mungkin bukan ini yang dimaksud oleh wangsit itu, sangkalnya pula. Kemudian maksud dan tujuannya? Tanya Nyi Rambut Kasih melanjutkan pertanyaannya. Pertama, menyampaikan salam sejahtera untuk Baginda Ratu. Kedua, bahwasanya di daerah kami di Cirebon
saat ini tengah terjangkit penyakit demam yang merajalela. Banyak sudah penduduk yang meninggal karenanya. Untuk mengobati penyakit itu tiada lain kecuali dengan daun pohon maja yang ada di daerah ini. Maka Rama Sunan pun lalu mengutus hamba ke sini. Maksudnya memohon kepada Baginda Ratu, sudi apalah kiranya memberi daun pohon maja itu untuk menolong rakyat kami yang sedang menderita. Demikianlah maksud dan tujuan kami, Baginda Ratu. Pangeran Muhammad menjelaskan. Nyi Rambut Kasih mengangguk-angguk lalu termenung sejenak. Inilah kesempatan yang baik untuk mengutarakan isi hatiku, pikirnya. Tapi ia ragu untuk menyatakan. Maklum, ia seorang wanita, tak lumrah mendahului menyatakan cinta. Takut buruk akibatnya, tapi apa boleh buat? Toh demi kebaikan negeriku juga, pikirnya. Jadi hanya itukah maksud Anda datang kemari? Tanyanya kemudian. Tak salah, Baginda Ratu. Baiklah Pangeran Muhammad. Terlebih dahulu kami pun sebaliknya mohon maaf atas kekurangan kami dan dalam menerima Anda. Apalagi katanya Anda telah dicurigai dan diperlakukan kurang baik oleh petugas kami. Maafkanlah, sebab mereka hanya melaksanakan tugas. Demikian pula salam Kanjeng Sunan saya terima dengan baik. Sampaikan pula salam saya untuk beliau sepulangnya dari sini nanti. Adapun tentang permintaan daun maja, kami tidak keberatan sama sekali memberikannya. Silahkan membawa secukupnya, kalau perlu dengan benihnya sekaligus untuk ditanam di sana. Tapi maaf, beribu maaf. Bukan maksud kami ingin menukarnya, apalagi menjual belikannya. Untuk itu ada sedikit syaratnya. Baginda Ratu, apakah syaratnya itu? Tanya Pangeran Muhammad. Oh sayang, kepala saya tiba-tiba sakit, maaf, besok saja lagi saya katakan. Saudara-saudaraku, para pendengar di mana saja berada, itulah cerita Nyi Rambut Kasih di bagian yang ke-8. Dan untuk selanjutnya kita tunggu di bagian yang ke-9, yaitu bagian yang terakhir. Terima kasih saudara-saudaraku. Wassalam Sampurasundur. Sampai jumpa.